Billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabi qada'il hajati. Bab tentang adab-adab buang hajat. Bu, tema kita terkait tentang adab etika B. Itu Pak, ada etikanya, ada adabnya. Kalau kita kaji di dalam kitab hadis menggunakan kalimat adab, ini maksudnya seorang atau penjelasan ini mencakup yang namanya fardu, mencakup yang namanya sunnah, mencakup yang namanya hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang dimakruhkan. Kalau kita baca kitab Pak, kitab hadis, ada bahasa adab, biasanya tuh mencakup yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang haram. Maka kita lihat hadis-hadisnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu akhrajahul arba'atu wa huwa ma'lulun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk WC, beliau mencopot cincinnya. Bukan kue cincin ini ya. Cincinnya Nabi dicopot ketika Nabi masuk WC. Bu, gelang copot Bu. Apa alasannya Nabi mencopot cincinnya? Ternyata alasannya di cincin Nabi terukir lafal Allah dan lafal Muhammad. Makanya Nabi mencopot. Tulisannya begini nih Pak Bu, dari bawah tulisannya ya, Muhammad Rasulullah. Jadi Allahnya ada di atas. Jadi kan ini cincin nih bulat nih, Allahnya ada di atas, Muhammadnya di bawah. Muhammad Rasulullahi. Tuh cincin Nabi Muhammad tuh terukir lafal Allah. Maka ketika Kanjeng Nabi Muhammad masuk WC dicopot. Ini penghormatan Pak kepada apa? Lafaz Allah, apalagi lafal-lafal Al-Quran. Kadang-kadang di baju dibikin sablon ya, tulisannya di belakang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ekstriman kali-kali ya, jangan innallaha ma'as sabirin ya, kali-kali tulis kalau mau bikin yang lebih ekstrim innalillahi wa inna ilaihi. Itu ayat Quran Pak Bu. Andai kita punya baju yang terbordir dan terukir lafal Allah atau bacaan-bacaan Al-Quran, nggak boleh itu dibawa masuk ke pasar, nggak boleh itu dibawa masuk ke kamar mandi, mobil lah, mobil kita. Andai kita punya mobil ditulis di kacanya lafal Allah atau ayat Quran ditulis, itu kurang adab, itu kurang adab. Kenapa? Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sabbihisma rabbikal a'la.
sabbihisma, sucikanlah nama Tuhan kamu paling tinggi. Masa ditaruhnya di mobil? Ya, masa taruhnya di baju? Maka daripada itu, kita kalau pengen bikin apa, kaligrafi, ukiran apa, bikin silakan, asal jangan pertama lafal Allah, lafal Muhammad, lalu yang kedua apa? Jangan berbau Al-Qur'an. Silakan, pakai, kan banyak bahasa Arab ini, peribahasa, kata-kata santun, kata-kata motivasi, banyak nggak? Banyak, tulis aja itu. Nah, maka Rasulullah salah satu adabnya ketika masuk WC dicopot cincinnya. Kenapa? Karena cincinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada ukiran lafal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin yang pertama, Pak. Poin yang kedua, ini hadis pakainya karena Rasulullah. Kata Anas ini khodim Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini sahabat yang paling tahu nih. Kenapa? Jadi pelayan Nabi soalnya. Orang kalau jadi pelayan, atau bahasa kitanya jadi pembantu lah, ya. Dia tahu kagak yang namanya jadwal majikan nih? Makannya apa, kesehariannya apa, bahkan lagi ngapain waktu kosongnya, kira-kira tahu nggak? Tahu ya? Nah, ini Anas, sahabat Nabi, dijulukin khodimur Rasul, pelayan Nabi. Berarti Anas bin Malik ini abra bi fi'lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sahabat yang paling tahu apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Makanya ibarat pakai kana itu memberikan pemahaman bahwa Nabi melakukannya seringkali, hampir tidak Nabi lewatin. Paham, Bu? Jadi kalau kita punya benda atau punya barang apapun, kalau di sini kan cincin, apapun lah yang terukir itu lafal Allah, lafal Muhammad, jangan sampai dibawa masuk ke, termasuk ibu punya gelang, andai gelangnya terukir bacaan-bacaan, tidak boleh. Saya dulu, Pak, punya dikasih cincin sama salah satu kawan saya, bener, Pak, urat cincinnya itu terukir lafal Allah, Pak. Ada tuh, saya punya tapi hilang, nggak tahu dah tuh siapa yang nyimpen rapih banget. Jadi saya waktu saya pakai, saya copotin ketika pengen udu, nah pas balik, nah udah ada yang nyimpen rapih, nyimpennya itu diamankan, sampai sekarang nggak ketemu. Lafal Allah saya dikasih. Nah itu ketika masuk WC, ketika masuk kamar mandi, dibuka. Apa dalilnya? Nih hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada pertanyaan sampai sini, Bu, Bapak, silakan. Bagaimana kalau hukumnya lupa? Buru-buru kebelet ya kamar mandi. Kalau lupa, insya Allah tidak ada hukumnya. Kalau lupa, beda sama dilupa-lupa ini ya, disengajain. Kalau lupa nggak apa-apa, kalau lupa. Tapi kalau dilupa-lupain nggak boleh. Makanya kata Allah dalam firman-Nya, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Apa artinya itu? Rabbana, ya Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan hukum kami, jangan siksa kami, in akhtona, jika kami salah, nasina, jika kami lupa. Jadi kalau kita salah, kita lupa, kita kagak tahu, Allah nggak akan hukum kita. Tapi kalau bisa jangan sampai nerus. Ini lupanya istiqomah banget. Ya Bu ya, Bu. Dah, ada lagi? Gambar Ka'bah
Ada emang. Ka'bah itu kan terbuat dari apa sih? Batu ya. Kalau ada ukirannya lafal Allah, ya sama Bu. Yang penting kan ada ukiran lafal Allah dan lafal Muhammad. Selama tidak ada semata-mata Ka'bah, boleh nggak? Boleh aja dipakai, nggak jadi masalah. Nah ini Rasulullah cincinnya itu dicopot karena semata itu, bukan karena cincinnya yang luar biasa, bukan. Di cincinnya itu bizikrillah, ditulis yang namanya lafal Allah. Bang Rahman tuh cincinnya tuh yang dipakai itu ada ukirannya itu Muhammadur Rasulullah, yang dibawa kamar mandi, copotin, taruh, ntar pasti ada yang nyimpen rapi. Baik, ya Ustaz. Baik. Bagaimana kalau tamimah wafak? Wapak tahu Pak, wapak. Ya kalau kita gelar buat jualan. Lapak gitu ya. Wafak itu bagaimana? Ya sama, terkait tentang wafak ditulis. Kalau andai kata di wafak itu ada tulisan-tulisan, ingat tulisan-tulisan yang apalagi di situ ada Qur'annya, ada lafal Allahnya, gak boleh dibawa ke kamar mandi, harus dicopot. Sama modelnya kayak cincin yang terukir lafal Allah dan Muhammad. Emang kalau enak jangan wapak, enaknya apa? Ngamalin aja, wiridin amalannya biar nyerap di badan. Jadi enak kita kalau pakai wapak kan ditulis, orang dulu biasanya bocah baru lahir ditulisin, biar kagak nangis mulu, biar kagak kagetan sawan, ya diikat di lehernya. Bukan tuh bocah diikat lehernya, bukan, dikalungin dah tuh ya. Orang dulu boleh-boleh aja, nggak jadi masalah. Cuman nanti ketika ini kan kita lagi bahas etika, ketika masuk tempat-tempat yang memang tidak seyogyanya lafal itu masuk di tempat itu, ya maka dicopot. Ini Ustaz, masanya kalau dicopot bocah nangis mulu. Wapaknya udah nyatu sama tuh bocah. Lagi satu, ya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wapak itu sebagai media saja, tetap yakinnya kepada Allah. Sampai ada yang yakin melebihi itu, wah bisa jadi musyrik. Itu. Baik, ada lagi? Oh, di badan. Iya. Kalau andai kata nempel di badan tuh, ya lo kagak mau masuk ke WC mulu berarti dia. Ada emang. Nah, hukum bagaimana tuh? Itu berarti kan sejenis tato ya, benar nggak? Ya, minyak japaron memang ada yang di badan, tapi bisa dihilangin nggak? Nggak bisa, permanen. Waduh. Ya sama tulisan kayak gitu, di dadanya tulisan Quran. Waduh. Baik. Andai ada kejadian seperti itu, saya pribadi memahami daripada teks kitab yang dibaca ini tidak membolehkan, saya pribadi. Kenapa? Karena itu nanti hampir menyerupai dengan tato. Sayang aja kalau ini ukirannya pakai lafal Quran, ya. Kalau tato kan digambar-gambar, lah apa bedanya? Bedanya mungkin satu mempunyai sir daripada amalan tadi yang wapak nempel di badan, yang satu lagi mungkin gambar macan doang, tapi kagak ada sirnya. Ya mungkin itu yang menjadi perbedaan. Cuman saya pribadi tidak membolehkan. Kenapa? Itu andai kata ditulis seperti itu, satu, dia nanti ketika mandi besarnya gimana? Ada air yang tidak sampai ke kulit. Kenapa? Terhalang dengan apa? Jangan tato bahasanya, karena tadi ukiran wapak dah tuh.
walaupun di situ ada tulisan-tulisan Arab atau isim, maka saya pribadi nggak membolehkan seperti itu. Kedua, bertolak belakang sama hadis Nabi. Kalau Nabi aja cincinnya dicopot, lah masa kita apa diukir di badan, lah susah itu dicopot badan kita copot. Pala doang masuk ke kamar mandi. Ya, biasanya itu zaman-zaman dulu itu, zaman pada perang semua tuh. Ya, pada ditulis diisi. Maka saya pribadi nih memahami hadis ini tidak membolehkan seperti itu. Ditulis isim. Tapi untuk membuat wafak boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Imam Ghazali punya kitabnya namanya Al-Awfaq. Ya saya baca, cuman saya kagak paham. Punya doang kitabnya. Jadi saya punya abi, orang tua saya pernah dulu tuh mempelajari kitab itu Al-Awfaq. Ada kitabnya masih di rumah. Saya buka, saya baca, nggak paham saya. Ibarat-ibarat kitabnya tuh. Ya ada gambarnya begini, faedahnya seperti ini. Banyak Pak. Ada beberapa kitab yang memang untuk menjerumus ke sana itu ada. Ya, tapi untuk kita ya udah ini aja nih, dalemin fikih ya, hadis, lebih apa? Lebih kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ada lagi? Ada Ibu? Bu? Ada? Ya silakan Bang Rahman. Tanda lahir? Oh itu mah beda kalau udah bawaan dari sono. Andai kata ada anak lahir terukir gitu lafal Allahnya, lah itu mah udah bawaan dari sana mah nggak ngapa-ngapa kalau udah bawaan. Kalau belum bawaan ditulis-tulis itu yang kagak boleh. Ada orang yang modelnya begini Pak, dia nyari jalan tengah. Kalau tato dilaknat, ya masa iya tato lafal Allah dilaknat juga begitu. Jadi dia nato orang-orang gambar macan, gambar ular, dia lafal Allah digambar, lafal Allah di tangannya. Saya bilang tetap aja nato itu hukumnya kagak boleh dilaknat, sekalipun lafalnya lafal Allah, lafalnya lafal Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diperkenankan. Andai ada orang anak kecil yang lahir memang di belakangnya lah, di palanya lah ada lafal Allah, atau telinga lah, yang telinga tuh biasanya tuh ya lafal Allah, ya itu udah dari sananya mah nggak jadi masalah. Gimana, ada lagi? Ada? Baik. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas lagi nih. Kan tadi Anas ini khadimur Rasul, adra bi fi'li Rasul. Anas radhiyallahu anhu berkata, kana nabiyyu, seringkali Nabi, iza dakhalal khala'a, apabila masuk WC, qala, Nabi selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Baca itu Bu. Ini baca kalau masuk WC, kalau mau ketemu suami jangan baca ini. Baca ini kalau ketemu suami. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, minal khubus wal khobais. Khubus wal khobais ini setan, ini nama setan. Khubus dia itu laki-laki, khobais setan perempuan. Nih baca nih Pak, Bu. Kenapa Nabi ngajarin seperti ini? Karena di dalam kamar mandi banyak setannya. Lah, Ibu udah pernah lihat? Bener Pak, makanya kalau mandi jangan pakai lama-lama, apalagi mandi sambil nyanyi. Jangan lama-lama. Fihi syaiton, di kamar mandi banyak setannya. Makanya kalau lama-lama pikiran udah kemana aja itu. Bener nggak Bu? Jangan lama-lama. Nah di sini nih lihat, iza aroda, iza dakhalal khala'a, ini bukan artinya udah masuk baca doa. Pengen masuk Nabi baca doa.
Kalau seandainya dia lupa, wa iza nasiya ahadun ayyad wa haza du'a falyad'u biqalbihi dakhila khala. Kalau dia lupa baca doa, tiba-tiba udah masuk kamar mandi, baca Bu, tapi dalam hati, jangan teriak-teriak Allahumma inni a'udzubika. Udah di kamar mandi teriak-teriak, kagak boleh doa di dalam kamar mandi. Ya, kalau andai kata kita lupa baca doanya, udah masuk kamar, bagaimana nyikapinnya? Baca doa tetap, tapi dalam hati, jangan keras-keras. Ini keras-keras sambil cebur-cebur Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Pak Bu ya, karena memang kamar mandi itu salah satu tempat kesenangan setan. Ada beberapa tempat Pak yang setan demen banget. Satu, rumah kotor, itu banyak setannya. Kedua, kamar mandi. Ketiga, tempat sampah, itu banyak setannya. Ini pernah kejadian ini Pak nih. Jadi dulu waktu saya ngaji, guru saya pernah cerita begini. Ketika beliau lagi jalan-jalan ke puncak, itu anaknya masih kecil Pak, orok dah bahasa kitanya ya, pakai pampersnya buangnya sembarangan, langsung dilemparin tuh Pak. Kemana? Ke tempat sampah. Ya bener lah, buanglah sampah pada. Cuman kita harus ada etika, ada adab minimal baca doa. Nah ini langsung dibuang aja. Ketika langsung dibuang aja, itu anak dari perjalanan nginep di puncak, apa pulangnya nangis mulu, sawan, kagak diam-diam. Kenapa demikian? Karena memang sampah itu tempatnya setan. Dan mungkin setan kaget kali dilemparin pampers. Kena palanya. Andai kita punya rumah sendiri, rumah kita ada nih ya, dilemparin, marah apa gak kita? Kalau dia izin dulu kali mau naruh atau gimana, marah nggak kita? Kalau izin dulu mah enggak Bu. Lah izin dulu. Ini kagak pakai izin dilemparin, marah nggak kita? Nah mungkin setan begitu. Setan juga sama Pak. Kayak jangan kayak kita modelnya. Artinya ya perilakunya, kehidupannya ya sama kayak kita modelnya ini. Setan makan apa kagak? Makan. Kita hati-hati. Makanya kita kalau makan baca doa supaya setan kagak ikut. Lah kalau kita kagak baca doa, setan ikut Pak. Makanya kita makan kagak kenyang-kenyang. Saya udah doa Ustaz, tapi kagak kenyang. Emang dari orok itu bawaan dia. Gares mulu ya. Tapi emang benar Pak. Kenapa Nabi sampai mengajarkan semua aktivitas kita pakai doa? Mau makan ada, selesai makan ada, masuk kamar mandi ada, keluar kamar mandi ada, mau tidur ada, bangun tidur ada, mau tidur sama bini ada, selesai tidur sama bini ada. Semuanya ada doanya, benar nggak? Ini ada hikayatnya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali itu menceritakan ada dua setan yang lagi berjumpa. Bestinya nih. Yang pertama setannya gemuk, yang kedua setannya kuru. Beda ini antara kuru sama kurus. Kalau kuru benar-benar habis badannya, habis satu kerempeng ya. Tapi kalau kurus mendingan ada dagingnya dikit. Kalau kuru benar-benar tulang doang, itu disenggol patah. Nah ini ceritanya nih, dua setan ketemu Pak, ngobrol. Kata setan yang kuru, Bang, ini mau bahasa saya aja, abang kok gemuk buat sih Bang badannya? Lah ente ngapa kurus banget badannya? Lah saya kurus Bang, nempelnya di orang muslim. Orang muslim makan doa, kelar doa, kamar mandi doa, keluar kamar mandi doa. Saya kagak bisa ngerecokin, jadinya badan saya kuru. Nah yang gemuk, ente gemuk ngapa badannya Bang? Wah nama enak, nempelnya bukan di muslim, non muslim, ngapa-ngapain kagak pakai doa. Makan kagak doa, lah saya ngikut. Tidur gak pakai doa, lah saya ngikut. Sama bini tidur kagak doa, lah saya ngikut.
Lah jadi tuh anak Junaidi, Jin sama Medi. Satuan, orang kagak pakai doa semuanya ya. Ini salah satu hikmahnya. Makanya Nabi ngajarin kita semuanya pakai doa. Ustadz, kalau semuanya pakai doa saya kagak apal, orang saking banyaknya. Ya udah, kalau misalnya nggak apal setidaknya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya saudara engkong saya itu ngasih wasiat sama saya begini, ya namanya orang Betawi dipesenin gini, Tong, lu ntar kalau mau kemana-mana jangan pakai lupa Bismillah 3 kali, naik apa aja Bismillah 3 kali. Tujuannya apa? Biar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai ada sesuatu di jalan nggak kena fatal di kitanya. Maka orang dulu Masya Allah kuat banget keyakinannya. Mau kemana-mana Bismillah, ngomelin bini Bismillah, gak punya duit Bismillah. Oh, Bismillahnya luar biasa. Yang penting yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun saya waktu ngaji ada seorang yang yakin dengan ucapan Bismillah aja Pak. Suaminya ngetes ceritanya, emang suaminya nih resek juga nih. Ini istri dikit-dikit Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dijajalin sama suaminya Pak. Suaminya narok di kotak itu kalajengking Pak. Ditaruh kalajengking itu, istrinya disuruh ngambil sama suaminya. Neng, tolong ambilin emas. Bahasa suaminya emas. Di kotak, pedal isinya apa? Itu karena istrinya soleha, dikit-dikit Bismillah, nah diambil Pak, bener dibaca Bismillahirrahmanirrahim, pas diambil bukan kalajengking, beneran emas. Lakinya kaget, perasaan gue naruh kalajengking, ngapa jadi emas? Itu atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah suaminya diem aja, akhirnya kaget. Ini bang emasnya, ya udah dah pakai buat neng. Kenapa? Atas lindungan Allah. Kalau dia yakin kepada Allah, dikit-dikit baca Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Nah ini kenapa kita masuk kamar mandi itu baca doa di sini, ini a'udzubika minal khubusi wal khobais. Berarti di dalam kamar mandi itu ada setan. Setan laki-laki sama setan perempuan. Emang tempat dia itu. Makanya orang dulu kan kamar mandinya kagak di dalam rumah, bener nggak? Lo di luar jamban ya Pak. Iya, sekarang memang pada jorok sih di dalam rumah. Cuma kalau kita ngikutin orang dulu, lah kebelet jam 2 malam kita keluar ya. Makanya kalau bisa agak sedikit jauh dah tuh kamar mandi dengan kamar kita ya, supaya terhindar dari yang namanya najis. Nah maka ini baca nih doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Iya, silakan Pak. Bagaimana hukumnya kalau kita masuk kamar mandi pakai gimana Pak? Bapak sering pakai peci apa pakai topi? Saya peci kagak, topi kagak Ustaz. Bu, saya pernah dapat Pak itu ibaratnya. Jadi memang kalau masuk kamar mandi usahain kepala ditutupin. Entah pakai topi, entah pakai peci. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya saya cari dalilnya. Tapi saya pernah baca itu sekilas. Jadi makruh hukumnya kalau masuk kamar mandi ini kepala tidak ada alasnya. Justru benar ini. Orang kita aja bilang mau sholat di kamar mandi. Padahal emang dimakruhkan kalau nggak pakai alas kepala kita. Insya Allah coba nanti akan saya cari dalilnya,
Saya pernah baca itu, cuman saya agak sedikit lupa, agak sedikit ragu dalam ibarat kitabnya. Kalau dalam fikih itu dimakruhkan kalau nggak salah, seorang masuk kamar mandi tapi nggak ada penutup kepalanya. Boleh aja Pak, cuman di kita asing aja. Emang peci ini petanda buat sholat doang ya? Bener nggak? Ya kalau bahasa kitanya secara adat emang sih. Tujuannya apa sih Pak yang kita pakai peci? Nah itu dia tuh penghalang rambut, supaya rambut kagak dijidat ketika lagi sujud. Makanya ibu kalau pakai mukenanya jangan nyungsep. Andai ibu pakai mukenanya nyungsep, nggak sah sholatnya. Kenapa? Nih syarat sujud itu salah satunya harus kening ini maksyufatan, terbuka. Nah maka pakai peci supaya rambutnya tidak. Kedua emang lebih cakep juga, wibawa tuh kan, enak jadinya. Coba sholat kagak pakai peci, rambutnya gondrong udah kayak cewek, sekalinya sujud ke depan semua, mukanya sampai ketutupan semua. Ini model begitu kagak sah sholat. Kenapa? Keningnya tertutup dengan baik. Ada lagi? Ada Bu? Pak? Nggak ada. Terus wa an Anas, dari Anas lagi. Hadis pertama Anas, hadis kedua Anas, hadis ketiga Anas lagi. Kenapa? Ya kan tadi saya bilang Anas itu salah satu sahabat yang paling tahu, karena beliau adalah pelayan roh. Maka saya ingat banget waktu saya pesantren, saya punya guru Allah yarham Kiai Ali Mustafa Yakub. Beliau sampai mengatakan, andai saya hidup di zaman Nabi, saya nggak minta apa-apa, cuman pengen jadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Lah Bu, bayangin aja, kalau Nabi aja udah dijamin surga, doanya mustajabah. Kita nggak usah minta apa-apa, jadi ngintilin Nabi aja udah ketahuan itu surga. Ya, nah kita bisa nggak kayak gitu? Andai Nabi udah nggak ada, tapi kita bisa jadi pelayan. Bisa Pak Bu, setidaknya amalin hadis-hadis Nabi, sebarin hadis-hadis Nabi. Insya Allah itu pun bisa menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Anas? Berkata Anas, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yadkhulul khala. Nabi ketika masuk WC, fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan. Aku dan si bujang, seorang laki-laki, itu ngebawa ember. Yang ember itu min ma'in, terisi air, wa anazatan, dan tongkat kayu di bawah ada tuh. Nah, fayastanji bilma, maka Nabi itu istinja dengan air. Nah, berdasarkan dalil ini Pak, poin pertama nih, kita usahain kalau misalnya kita masuk WC itu di dalamnya ada air buat kita istinja. Apa sih artinya? Cebok. Loh kalau kita masuk kagak ada air, pakai apa coba? Pakai Pak batu. Lah iya kalau ada, kalau enggak. Kedua, bawa tongkat. Anazatan bawa apa? Tongkat. Ya kalau dulu kan sama sekarang beda, supaya petanda Pak. Jadi tanda kalau di dalam ada orang biasanya. Ya, kalau sekarang mah enak kan, ada apanya tuh? Ada pintunya. Ya, ada tandain pakai tongkat gitu. Jadi Nabi mau bawa itu kalau pengen masuk kamar mandi. Nah, ini terkait tentang masalah apa? Abdulnya istinja dengan air. Kan kita istinja bisa pakai batu Pak, Bu. Tapi abdulnya pakai air. Tapi air kalau kagak ada pakai batu, kalau kagak ada. Cuman batunya Pak, batunya itu benar-benar yang keset, yang bisa narik najis. Jangan pakai batu ini nih, batu cincin. Ini batu cincin kan halus banget ini mah.
Kena air bukannya nyabut airnya apa? Ngalusin malah licin. Kagak boleh. Isinya cebok pakai batu cincin. Nah itu. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuzil idawah, ambillah yang namanya kendi atau apa ya, ember ya. Pantolako, lalu pergi, hatta tawaro ani, sampai dia menutupi aku, faqadha hajatahu, maka ia BAB. Hadis ini wajib, hadis ini dipahami wajib menjauhkan dari pandangan manusia, Pak. Kalau lagi BAB jangan kongkok, jangan ngobrol. Kita kalau lagi BAB wajib orang-orang jangan apa lihat kita, tutupin. Saya pernah, Pak, waktu itu ngeliat di Jamban, mak-mak ini, itu jambannya ada dua, Pak. Jambannya ada dua. Lah saya lagi lewat, itu mak-mak lagi BAB, ngobrol, Pak, berdua. Kongko dia mak-mak berdua. Ya, apalagi sekarang, kemarin coba dah Bapak lihat dah di Facebook atau di media sosial tuh, kadang-kadang tukang bikin satu kamar mandi 5 WC. Nah, kebayangin kalau dia satu kamar mandi 5 WC, kan kalau andai kata ada orang banyak lah, semuanya masuk situ lah, ngelihat punya satu yang lain. Nah, itu haram hukumnya, tidak boleh. Makanya ada hadis Nabi bunyinya, la'anallahu linnaziri wal manzur, Allah akan melaknat orang yang suka ngintip sama yang diintip. Bu, kalau laki sering ngintip dilaknat sama Allah. Biarin aja. Saya bukan nakut-nakutin nih, emang nakutin beneran. Jadi ada hadis Nabi, la'anallahu, Allah akan melaknat linnazir wal manzur, yang suka ngeliat sama yang dilihat, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu. Nah, makanya hadis ini tawaro'ani, jadi ditutupin, jangan sampai terlihat. Kadang-kadang ada yang suka ngintip ya. Itu kalau kita baca ntar di hadis selanjutnya, boleh itu, Pak, kita colok matanya. Kalau ada yang tukang ngintip, andai kita punya rumah ada ventilasinya diintip, kita tahu ada orang yang apa? Yang ngintip, boleh tuh dicolok. Kenapa? Emang Nabi mengajarkan seperti itu. Makanya jangan suka ngintip. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Ada? Bapak, Ibu? Ada yang mau ditanya lagi? Gak ada. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah inaini, takutlah kepada dua orang yang melaknat, allazi yatakhalla fi tariqin nas au fi zillihim, rawahu Muslimun. Yang pertama, orang BAB di jalanan. Yang kedua, orang BAB di tempat neduh. Ini dua tempat ini kita kalau bisa jangan pakai BAB di tempat dua ini. Kenapa? Bakalan dilaknat, bakalan disumpahin. Contoh, ada orang, itu kan jalanan tuh di depan, ada orang BAB itu di tengah jalanan. Ketika ada orang lewat, pasti ngomong, ini kotoran siapa sih? Orang BAB di sini, mudah-mudahan kebakar pantatnya. Satu, dilaknat itu orang kan. Kedua, tukang gojek lewat lagi nyari alamat, keinjek sama tukang gojek. Ya ilah, ini kotoran siapa sih? BAB di pinggir jalan seperti ini, gue sumpahin, mudah-mudahan meledak pantatnya. Dua aja. Kenapa? Karena dia ini buang hajat di mana?
Di jalanan, yang jalanan itu tempat lalu lintas manusia, dilarang. Hati-hati Pak, ada kutukan yang bersenambung. Kenapa kutukan bersenambung? Gara-gara ulah kita. Atau awzilihim, tempat neduh. Biasanya kan Gojek bikin tempat buat kongko ya, base camp, dikencingin di bawah pohon lagi tuh, kan enak buat ngadem. Dikencingin, malah makan jengkol. Lah orang kalau lagi neduh diem-diem, ini bobot apa? Pasti lihat, waduh, sambar geledek banget nih orang kencing di sini tuh, sambar geledek, satu aja doanya. Lantar kalau ada lagi temennya kongko di situ, bobot pesing, siapa sih ini kurang kerjaan kencing di sini? Biarin gue sumpahin, bengkak tuh, dua aja. Jadi Pak, kalau kita mau BAB atau pipis, lihat tempat. Lihat tempat, itu tempat apakah dijadikan tempat neduh atau enggak. Ini kadang-kadang izinnya sama dedemit. Izin anak siapa tuh bahasanya? Numpang-numpang mau pipis. Lah iya, udah tahu di belakang itu apa? Ada orang yang lagi neduh, dikencingin aja, palanya lagi dikencingin. Kagak boleh itu. Ya, kenapa? Tempat ini akan melaknat orangnya itu yang neduh, yang jalan di situ akan melaknat orang yang BAB di tempat ini Pak. Hati-hati. Jadi kita kagak sembarangan kencing. Ini pernah kejadian ini Pak. Jadi ada seorang wanita kencingnya sembarangan Pak. Ya mungkin kebelet kali udah. Tadi saya bilang bahwa yang namanya tempat itu kan ada makhluknya Pak, ada penunggunya. Dia kencing, pulang nyampe rumah pengen kencing lagi, kagak keluar Pak kencingnya. Kenapa? Diganjel kali sama setan ya. Orang jorok banget, tempat kongkonya setan kali dikencingin. Akhirnya setan marah, dimampatin sama setan. Bener, nggak keluar, pergi dia tuh. Akhirnya berobat, dikasih obat, lah kagak manjur obatnya. Akhirnya perginya ke ustadz, diseblok sama ustadz, manjur kencing, malah bau banget. Ini salah satunya Pak, kita harus hati-hati ya. Ya minimal tadi dah tuh baca, sekalipun memang kita nggak hafal bacaannya, ya setidaknya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Iya, silakan Pak. Rasulullah kalau atau itu sama wanita siapa? Nabi SAW kalau pipis sama kita apa kagak? Ya keluarnya mah sama, keluar air kencing juga, cuman kita sunnahnya yang kagak ngikutin. Nabi kan kalau pipis Pak jongkok, kalau kita kan kagak, diri malah diacirin aja. Makanya buat laki-laki nih, enggak perempuan aja yang jongkok, kita juga iya, perempuan juga ibu, jangan pakai berdiri, nggak keluar. Nah kalau kagak bisa jongkok jangan dipaksain. Ini Nabi ngajarin jongkok kalau kondisinya memungkinkan. Kenapa? Bapak coba deh rasain kalau kencing jongkok sama berdiri, lebih tiris jongkok Pak daripada berdiri. Kadang-kadang berdiri suka keluar dikit, bener gak? Oh sering keluar semua ini. Kalau jongkok itu habis banget, udah tiris banget dah. Nah kedua sunnahnya kalau kencing buat laki-laki nih, pertama jongkok, yang kedua diurut punyanya. Diurut cuman pelan-pelan, jangan cepet-cepet ngurutnya. Terus yang ketiga ngedehem, baca itu bisa jadi bel juga itu. Wah ada orang nih di dalam, padahal dia lagi nirisin punyanya. Nah itu tujuannya apa? Supaya tidak tersisa. Andai kata nggak begitu, coba dah, pernah nggak Bapak ngalamin masih ada yang netes dan itu kena pakaian dalam kita sehingga najis sholat, jadi nggak sah. Nah
Maka itu salah satu adab daripada kita buang air kecil atau buang air besar. Baik, karena waktu sudah habis, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya masih seputar terkait etika masuk kamar mandi, etika BAB. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya tempat-tempat yang punya potensi ketika kita kencing itu akan dilaknat oleh manusia. Tempat apa aja? Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wafani ya karim, wafani ya karim, wafani ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil islam, Allahumma sabbitna bil tauhid, Allahumma sabbitna bil ma'rifah min dari dunya wa ila daril akhirah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.